Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai estimasi parameter sampel besar. Acuan estimasi parameter sampel besar yaitu menggunakan nilai tabel Z kumulatif normal standar, di mana di sini sudah diringkas dalam bentuk tabel. Jadi kalian tidak perlu membuka lagi tabel Z-nya ya. Sini ada derajat kepercayaan yang nanti akan digunakan untuk menduga parameter. Sini di bawahnya ada nilai Z alfa per 2 ya. Nah, ini disesuaikan dengan tingkat kepercayaan yang digunakan. Misalnya tingkat kepercayaan 95% atau alfa 5%, itu nilai Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Dan seterusnya ya, yang lainnya juga begitu. Pendugaan parameter. Menggunakan di sini pertama pendugaan parameter populasi menggunakan dua rumus, yaitu jika populasi tidak terbatas atau populasinya tidak diketahui jumlahnya, kemudian jika populasi terbatas atau populasinya diketahui nilainya. Nah, untuk simpangan baku rata-rata sampelnya yaitu sama dengan simpangan baku populasi dibagi dengan akar N. Ini untuk yang populasi tak terbatas. Kemudian untuk populasi terbatas, yaitu simpangan baku rata-rata sampel sama dengan simpangan baku populasi dibagi dengan akar N dikali dengan akar jumlah eh, populasi dikurangi dengan jumlah sampel dibagi jumlah populasi dikurangi 1. Sehingga dengan demikian interval kepercayaan untuk pendugaan parameter rata-rata bila simpangan baku diketahui adalah P dalam kurung rata-rata sampel dikurang Z alfa per 2, kemudian dikali dengan simpangan baku dari rata-rata sampelnya. Ini yang batas bawahnya itu dikurang dan batas atasnya ditambah ya, sama dengan 1 min alfa atau nilai kepercayaannya. Di mana X bar adalah rata-rata distribusi sampel rata-rata. Z alfa per 2 sama dengan nilai dari tabel distribusi normal kumulatif. Simpangan baku sampel ya, simpangan baku sampel, kemudian alfa atau tingkat kesalahan. Contoh 1, dari populasi para pegawai suatu perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang dan dicatat gaji tahunan masing-masing. Rata-rata dan simpangan baku gaji mereka itu adalah rata-ratanya di sini ralat ya, ralat di sini 30 juta rata-ratanya. Kemudian simpangan baku sampelnya adalah 6 juta. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk menduga berapa sungguhnya rata-rata gaji para pegawai di perusahaan tersebut ya. Jawabannya, populasi dianggap tidak terbatas sebab populasinya tidak diketahui jumlahnya. Kemudian di sini diketahui nilai jumlah sampelnya yaitu 100 orang dan apa namanya rata-rata dari gajinya itu 30 juta ya, ralat ya tadi. Kemudian simpangan baku sampelnya adalah 6 juta ya. Kemudian di sini kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku rata-rata sampel sama dengan simpangan baku populasi
yaitu 6 juta dibagi dengan akar N, yaitu akar 100. 6 juta dibagi 10 sama dengan 600.000. Untuk interval kepercayaan 95% diperoleh Z alfa per 2 sama dengan 1,96 dari tabel yang sebelumnya. Maka, sini kita buat interval kepercayaannya, yaitu batas bawahnya X bar min Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku rata-rata sampelnya, yaitu 30 juta dikurangi 1,96 dikali 600.000 sama dengan 28.824.000. Ini batas bawahnya. Batas atasnya X bar plus ya, di sini harusnya plus Z alfa per 2 dikali simpangan baku rata-rata sampel sama dengan 30 juta ditambah 1,96 dikali 600.000 sama dengan 31.176.000. Kesimpulannya, jadi interval kepercayaan 95% untuk rata-rata gaji tahunan yang sesungguhnya dari para pegawai di perusahaan tersebut adalah P, di sini intervalnya ya, batas bawahnya yaitu paling rendah berarti rata-rata gajinya 28.824.000 sampai dengan paling tinggi yaitu 31.176.000. Artinya, kita percaya 95% bahwa rata-rata gaji tahunan yang sesungguhnya dari para pegawai di perusahaan itu berkisar antara 28.824.000 rupiah sampai dengan 31.176.000 setahun. Contoh kedua, nah kalau contoh kedua ini untuk menentukan jumlah sampel yang diambil ya. Jumlah sampel yang diambil. Rata-rata dan simpangan baku nilai statistika dari sampel acak berukuran N sama dengan 36 mahasiswa masing-masing adalah 2,6 dan 0,3 ini simpangan bakunya ya. Bila ingin dibuat selang kepercayaan 95% dan pendugaan untuk rata-rata meleset kurang dari 0,05, berapakah besar sampel yang diperlukan? Karena ukuran sampel adalah N36 ya, dan simpangan bakunya tidak diketahui untuk populasi ya. Maka kita taksir dengan simpangan baku sampel 0,3. Banyaknya sampel yang diperlukan adalah N sama dengan Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku sampel dibagi dengan nilai E atau nilai alfanya pangkat 2. N sama dengan 1,96 ini Z alfa per 2 untuk kepercayaan 95%. Dikali dengan 0,3, ini adalah simpangan baku dari sampel. Dibagi dengan 0,05, ini adalah tingkat kesalahannya ya. 0,05 di pangkat 2, sama dengan N-nya yaitu 138,3. Dibulatkan menjadi 138 mahasiswa. Selanjutnya, jenis pendugaan parameter yang kedua, tadi kan pertama itu adalah pendugaan parameter populasi. Nah, yang kedua ini adalah parameter proporsi. Rumusnya dibagi dua juga, yaitu bila populasi tak terbatas atau jumlah populasinya tidak diketahui. Yang kedua, bila populasi terbatas atau populasinya jumlahnya diketahui. Yang pertama yaitu populasi tak terbatas. Simpangan baku dari populasi proporsi sampel sama dengan akar dari P dikali dengan 1 min P dibagi N. Ya. Kemudian yang populasi terbatas, rumus simpangan baku proporsi sampelnya sama dengan akar dari P dikali 1 min P dibagi N dikali
akar dari jumlah populasi dikurangi jumlah sampel dibagi jumlah populasi dikurangi 1, ya. Selanjutnya interval kepercayaannya untuk pendugaan parameternya yaitu P. Nah, ini nilai P topi ini adalah P yang ada garisnya itu P topi ya. P topi ini adalah proporsi dikurangi dengan Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku dari rata-rata proporsi. Nah, ini untuk batas bawahnya dia minus ya, dikurang. Dan batas atasnya itu ditambah ya. Jadi bedanya hanya tanda minus dan plus. Sama dengan 1 min alfa, ini adalah tingkat kepercayaan yang digunakan. Contoh untuk yang proporsi. Pada suatu sampel acak berukuran N sama dengan 500 orang. Di suatu kota ditemukan bahwa 340 orang diantaranya suka nonton TV, acara berita selebriti. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa proporsi sesungguhnya penduduk di kota itu yang suka nonton TV untuk acara berita selebriti. Jawab, kita cari nilai P topi atau proporsi orang yang menonton TV ya. Caranya yaitu di sini ada nilai 340 orang ya di antara keseluruhan sampel 500 orang. Jadi kita bagi 340 dibagi 500 sama dengan 0,68 yaitu nilai P topinya atau proporsinya. Untuk simpangan baku sampel proporsi adalah karena dia jumlah populasinya tidak diketahui, maka kita pilih rumus yang populasi tak terbatas ya. Yaitu simpangan baku proporsi sampel sama dengan akar dari P topi dikali dengan 1 min P topi dibagi dengan N. Yaitu sama dengan akar dari 0,68, ini nilai P topinya, dikali dengan 1 min P topi itu 0,32, dibagi 500 adalah jumlah sampelnya, yaitu 500. Sama dengan 0,002. Pada pembahasan hal ini, jumlah populasi penduduk di kota itu yang suka nonton berita selebriti dianggap tidak terbatas, sebab jumlahnya tidak diketahui ya populasinya. Sehingga diperoleh interval untuk kepercayaan dari proporsi ini adalah P topi min Z alfa per 2 dikali simpangan baku proporsi sampel sama dengan 0,68 ya P topinya. Kemudian dikurang 1,96 dikali 0,02. Sama dengan 0,641, ini batas bawahnya. Batas atasnya yaitu P topi ditambah Z alfa per 2 dikali simpangan baku proporsi sampel sama dengan 0,68 ditambah 1,96 dikali 0,02 sama dengan 0,719. Kesimpulan, jika interval kepercayaan 95% untuk menduga P adalah P, ini intervalnya jadi persentase orang yang suka nonton TV acara selebrita berada di antara 0,64 sampai dengan 0,719 sama dengan 0,95 yaitu tingkat kepercayaannya. Artinya kita percaya 95% bahwa proporsi penduduk di kota itu yang sungguhnya suka nonton TV untuk acara berita selebriti adalah antara 64,1% sampai dengan 71,9%. Selanjutnya untuk pendugaan parameter yang ketiga yaitu pendugaan parameter beda dua rata-rata. Nah, di sini
karena akan ada 2 rata-rata dari masing-masing sampel. Rumusnya yang untuk populasi yang tak terbatas, yaitu simpangan baku rata-rata 1 dan rata-rata 2, sama dengan akar dari simpangan baku 1 pangkat 2 dibagi N1 plus simpangan baku 2 pangkat 2 dibagi N2 bila populasi tak terbatas. Bila populasi terbatas, rumusnya simpangan baku rata-rata 1 dan rata-rata 2 sama dengan akar dari simpangan baku 1 pangkat 2 dibagi N1 plus simpangan baku 2 pangkat 2 dibagi N2 dikali akar dari jumlah populasi 1 ditambah jumlah populasi 2 dikurang jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 dibagi dengan jumlah populasi 1 ditambah jumlah populasi 2 dikurangi 1. Bila simpangan baku 1 pangkat 2, 1 kuadrat, dan simpangan baku 2 kuadrat, kita lanjutkan langsung kepada contohnya untuk yang beda 2 rata-rata. Ujian akuntansi diberikan kepada 2 kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa perempuan sebanyak 75 orang dan mahasiswa laki-laki sebanyak 50 orang. Kelompok mahasiswa perempuan memperoleh nilai rata-rata 82 dengan simpangan baku 8. Sedangkan kelompok mahasiswa laki-laki memperoleh nilai rata-rata 76 dengan simpangan baku 6. Bila rata-rata 1 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa perempuan, sedangkan rata-rata 2 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa laki-laki. Buatlah interval kepercayaan 96% untuk menduga berapa sungguhnya beda rata-rata 2 kelompok mahasiswa tersebut. Ya, di sini kita akan ada 2 kelompok, yaitu mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki. Diketahui untuk yang mahasiswa perempuan, N-nya sama dengan 75, rata-ratanya 82, simpangan bakunya 8, kemudian yang laki-laki jumlahnya 50, rata-ratanya 76, dan simpangan bakunya adalah 6. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk rumus yang simpangan baku rata-rata 1 dan 2. Sama dengan ini kita pakai rumus yang populasi tak terbatas karena jumlah populasinya tidak diketahui. Rumusnya yaitu akar dari simpangan baku 1 pangkat 2 dibagi N1 plus simpangan baku 2 pangkat 2 dibagi N2. Nah, di sini masukkan nilainya yaitu akar dari 8 pangkat 2 ya. Jadi S1-nya 8 pangkat 2 dibagi 75 yaitu N1-nya. Kemudian ditambah 6 pangkat 2 simpangan baku keduanya. Kemudian dibagi 50 adalah nilai N2. Hasilnya adalah 1,254 ya. Selanjutnya, interval kepercayaannya di sini adalah 96% dari tabel Z alpha per 2-nya adalah 2,05 sehingga diperoleh intervalnya yaitu rumusnya di sini X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi Z alpha per 2 dikali dengan simpangan baku rata-rata 1 dan rata-rata 2. Rata-rata pertama yaitu 82 dikurangi 76 rata-rata kedua dikurangi 2,05 yaitu nilai Z alpha per 2 dikali 1,254 yaitu hasil dari simpangan baku rata-rata 1 dan rata-rata 2 sama dengan 3,429. Ini untuk batas bawahnya. Batas atasnya yaitu ditambah ya dari rumus ini ditambah ganti tandanya. Hasilnya yaitu 8,571.
Jadi interval kepercayaan 96% untuk menduga rata-rata 1 dan 2 adalah berada di antara 3,429 sampai dengan 8,571 pada tingkat kepercayaan 96%. Artinya 96% dapat dipercaya bahwa beda sesungguhnya nilai rata-rata ujian akuntansi dua kelompok mahasiswa itu terletak antara 3,429 sampai dengan 8,571. Selanjutnya pendugaan parameter beda dua proporsi ya. Jadi yang tadi beda dua rata-rata, sekarang beda dua proporsi. Di sini ada jenis proporsi populasi dan jenis proporsi sampel. Jadi hanya beda di simbolnya saja. Ya, kalau populasi P yang bukan P topi, kalau sampel P topi. Kemudian rata-ratanya nilai N-nya ya, N-nya ini N besar untuk populasi dan N kecil untuk sampel. Rumus untuk beda dua proporsi yaitu bila proporsi tidak terbatas, simpangan baku proporsi 1 dan 2 sama dengan akar dari P topi 1 dikali 1 min P topi 1 dibagi N1 ditambah P topi 2 dikali 1 min P topi 2 dibagi N2. Dan bila populasi terbatas yaitu simpangan baku proporsi 1 dan 2 sama dengan akar dari P topi 1 dikali 1 min P topi 1 dibagi N1 ditambah P topi 2 dikali 1 min P topi 2 dibagi N2 dikali akar dari N1 ini N besar jumlah populasi 1 ditambah jumlah populasi 2 dikurangi jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 dibagi dengan jumlah populasi 1 dikurangi jumlah populasi 2 dikurangi 1. Contoh untuk beda dua proporsi. Survei diadakan terhadap pengunjung pameran di Pamulang Square yang terletak di Tangerang Selatan. Untuk itu diambil dua kelompok sampel. Sampel pertama adalah ibu-ibu sebanyak 500 orang. Dan ketika mereka ditanya sebanyak 325 orang mengatakan puas dengan pameran Ditanya sebanyak 325 dengan puas. Ini diulang kalimatnya di Pamulang Square. Sedangkan sampel kedua terdiri dari pengunjung bapak-bapak sebanyak 700 orang dan 400 diantaranya menyatakan puas dengan pameran di Pamulang Square. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa sungguhnya beda dua populasi pengunjung yang puas dengan pameran di Pamulang Square. Nah, untuk jawabannya di sini kita bagi dua kelompok, ada kelompok ibu-ibu dan kelompok bapak-bapak. Kelompok ibu-ibu untuk proporsinya tadi yang setuju itu 325 dari 500 orang sama dengan 0,65. Itu P topi satunya. Untuk P topi 2 yaitu kelompok bapak-bapak ada 400 orang yang setuju dan 700 orang keseluruhan sampel. Jadi 400 dibagi 700 sama dengan 0,57. Dua populasi pengunjung dianggap tidak terbatas, maka diperoleh jadi tidak terbatas karena populasinya tidak diketahui jumlahnya. Rumusnya di sini kita pakai yang populasi tidak terbatas, yaitu simpangan baku proporsi 1 dan 2 sama dengan akar dari P topi 1 dikali 1 min P topi 1 di bagian 1 ditambah P topi 2 dikali 1 min P topi 2 di bagian 2. Sama dengan akar dari 0,65 ini P topi 1 ya. Dikali dengan 0,35 yaitu 1 min P topi 1 dibagi 500 adalah jumlah dari kelompok ibu-ibu. Ditambah 0,57
ini adalah P topi 2 yang kelompok bapak-bapak proporsinya dikali dengan 1 min P topi 2 yaitu 0,43 dibagi N2-nya adalah 700. Yaitu jumlah bapak-bapaknya ada 700 ya sampelnya. Hasilnya adalah 0,03. Untuk interval kepercayaan 95%, maka Z alpha per 2-nya adalah 1,96 dari tabel yang di awal tadi. Untuk interval kepercayaannya di sini rumusnya P topi 1 min P topi 2 batas bawahnya ya dikurang Z alpha per 2 dikali dengan simpangan baku proporsi 1 dan 2. Yaitu sama dengan 0,65 dikurangi 0,57 dikurangi 1,96 dikali 0,03. Sama dengan 0,02, ini batas bawahnya, batas atasnya tinggal diganti tandanya menjadi plus, yaitu 0,14. Kesimpulannya, sehingga interval untuk beda proporsi sungguhnya yang puas dengan pameran di Pamulang Square dari dua kelompok pengunjung tersebut adalah di antara 0,02 sampai dengan 0,14 dalam kepercayaan 95%. Artinya, kita dapat percaya 95% bahwa beda proporsi sesungguhnya pengunjung yang puas dengan pameran di Pamulang Square adalah antara 2% sampai dengan 14%. Ya, oke. Untuk materi pertemuan 11 ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.